sukacita kita bisa ibadah kembali secara onsite seperti ini. Wow, berapa banyak yang bertamu dari Tinhau ke sini? Mana coba yang dari Tinhau? Ada yang dari Tinhau? Hari ini mati lampu di Tinhau ya. Oh, jadi cari yang ada listrik. Ya, nggak apa-apa. Kita kan sama rumahnya, sama-sama keluarga ilahi di tempat ini. Oke, hari ini dengan, waktunya udah jam 11, setengah jam lagi udah harus amin ya? Sampai jam 12 boleh nggak? Sampai jam 1 boleh ya? Oke, yuk kita mau belajar firman Tuhan sama-sama hari ini. Tolong PowerPoint-nya dikeluarkan. Gereja kita adalah gereja pujian penyembahan. Terkenal dengan DNA gereja kita adalah pujian penyembahan. Jangan bosan-bosan kalau lihat muka saya tuh kurang lebih nggak jauh-jauh pembahasannya pujian penyembahan mulu saudara ya. Tapi biarlah hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru lagi dari Tuhan dan hari ini kita mau belajar mengenai worship. Katakan sama-sama worship. Worship bahasa Jawanya apa? Jawa ya? Apa bahasa Jawanya apa? Bahasa Indonesianya? Penyembahan. Worship adalah penyembahan atau menyembah. Worship hari ini kita mau belajar. Yang melakukan worship itu siapa sih? Siapa yang bisa melakukan worship? Apakah hanya orang Kristen saja yang melakukan worship? Enggak loh. Orang-orang di luar sana juga mereka melakukan penyembahan. Majikan-majikan kalian yang belum percaya Tuhan Yesus pun mereka melakukan penyembahan. Buktinya apa? Di rumah kalian mungkin ada yang punya meja untuk sembayangan gitu kan. Nah itulah tempat mereka untuk worship. Tempat mereka melakukan penyembahan mereka dengan caranya masing-masing. Nah tapi hari ini kita mau belajar sesuatu yang paling mendasar dahulu bahwa kenapa kita melakukan worship, kita mesti ngerti bahwa kenapa kita melakukan worship bukan karena ya memang orang Kristen kalau hari Minggu biasanya ke gereja. Jadi ya harus datang ke gereja untuk worship. Bukan cuma karena itu, tetapi yang harus mendasari adalah ini. Yohanes 14 ayat yang ke-15 yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Mau dibaca hilang. Oke, Yohanes 14 ayat 15. Jirolu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini kamu itu adalah siapa? Kita, ya anak-anak Tuhan. Jikalau kita anak-anak Tuhan ini mengasihi aku tuh di situ siapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita itu otomatis akan menuruti segala perintahnya Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi seseorang, apalagi kita di sini mayoritas semuanya nih 99,999% di ruangan ini wanita semua, cuman satu prianya suami saya. Kita nih wanita nih biasanya lebih dominan pakai perasaan. Kalau kita udah jatuh cintrong sama seseorang, waduh biasanya ntar mau minta apapun tanpa mikir pakai logik lagi, kita main ho-oh aja gitu. Main kasih aja, aduh deh aku perlu ini nih deh, wah kirim. Aduh aku perlu ini lagi, masih pacaran loh. Jangan sampai kayak gitu saudara ya. Kita all out seperti itu biarlah hanya sama Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus biarlah kita all out sama Tuhan. Menuruti segala perintah Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah perintah Tuhan dalam hal ini yang kita mau belajar hari ini adalah perintah Tuhan dalam hal penyembahan kita kepada Tuhan. Ya jadi dasar dari penyembahan kita adalah karena kasih. Katakan karena kasih. Karena kita mengasihi Tuhan maka kita menyembah Tuhan. Bukan karena liturgi, bukan karena aturan manusia, bukan karena memang dari sononya harus begitu. Tapi harus ada satu pengertian bahwa karena aku mengasihi Tuhan, maka aku mau menyembah Tuhan lebih lagi. Nah, kalau kita berbicara mengenai penyembahan, saudara, kita perlu belajar di Alkitab, kata pertama mengenai penyembahan, itu muncul ternyata di kitab Kejadian pada waktu kisah di situ, Abraham disuruh sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Berapa banyak yang udah tahu cerita ini? Udah tahu banget ya cerita ini tahu ya. Abraham tuh punya anak di usia yang sudah sangat lanjut, umur 100. Kemarin berapa hari yang lalu tuh, siapa Pangeran Philip meninggal hampir umur 100. Nah kira-kira umur 100 tuh seperti Pangeran Philip ini saudara. Kalau ada yang gak kenal Pangeran Philip, coba nanti abis ini browsing di Google ya, Pangeran Philip itu yang di Inko itu loh, yang di Inggris itu loh ya.
Umurnya 99, beberapa bulan lagi dia udah mau umur 100. Nah jadi umur 100 tuh kira-kira kondisinya seperti itu. Dan pada waktu Abraham umurnya 100 baru punya anak, bayangin. Baru punya anak satu-satunya ini jelas banget pasti disayangnya luar biasa. Tapi satu kondisi Tuhan suruh Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu disuruh naik ke atas gunung untuk dipersembahkan. Nanti ayatnya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dulu di sini. Kita nggak, untuk mempersingkat waktu, kita nggak baca, tapi saya ceritain aja ayat yang kelima yang penting. Ayat yang kelima ya. Waktu Abraham itu mau naik ke atas gunung untuk mempersembahkan, disinilah muncul kata worship itu. Kata worship yang muncul di sini ayat yang 5, yuk kita baca sama-sama ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, keledai ya, bukan kedelai ya. Kedelai sama tempe. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, pergi ke atas gunung itu, kami akan sembahyang. Kata sembahyang di dalam Alkitab bahasa Indonesianya ditulisnya memang sembahyang, dalam bahasa Inggrisnya ditulis we will worship. Bahkan di dalam bahasa Chinese-nya juga saya lihat di sini kata yang dipakai adalah payat pai. Jadi mau pai dulu. Kalian pasti tahu familiar dengan kata paisan, ya kan? Nah sama, itu mereka mau pakai kata ini, kata worship. Abraham ngomong sama bujangnya, kalian tinggal di sini, aku sama Ishak, aku mau worship dulu di sana, nanti aku balik lagi. Saya nggak bahas bagaimana tentang pengorbanannya Abraham yang mau taat untuk mempersembahkan Ishak lalu nanti mau balik lagi dengan perkataan imannya, kami akan balik lagi itu. Saya nggak ngebahas itunya, tapi yang saya bahas adalah di sini kata worshipnya di sini, yaitu bahwa di dalam penyembahan ya, di dalam penyembahan itu ada ketaatan. Camkan baik-baik ini saudara, Abraham itu mau taat walaupun berat. Berat gak kira-kira? Punya yang sesuatu yang paling disayang, udah ditunggu, nanti-nantikan lama sekali, janji Tuhan udah ditunggu lama, pas dapat Tuhan suruh untuk mempersembahkan. Dipersembahkan sebagai bagian dari worship. Nah, tapi di sini dikatakan kami akan worship. Karena Abraham mengasihi Tuhan, maka Abraham mau melakukan apa saja buat Tuhan, termasuk yang paling berharga dalam hidupnya. Dia mau lakukan itu sebagai bentuk penyembahan Abraham kepada Tuhan. Dia mau worship. Betapa berat pun, betapa mahalnya pun, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau taat sama Tuhan. Sebagai bentuk dari penyembahan kita. Sekalipun berat untuk katakanlah putus sama si sang doi. Ini kalau ngomong di Mongkok nih ngomongnya pacaran melulun, kenapa ya? Walaupun ini berat banget nih, aduh pacaran udah 8 tahun nih Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no bukan itu jodohmu nak, aku sediain yang lain. Kalau kita mengerti bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau melakukan apa saja buat Tuhan, kita pasti mau taat sama Tuhan. Seperti Abraham, taat, mempersembahkan Ishak sebagai bentuk worship. Yang ngerti katakan uhuy. Ngerti berarti ya? Asik. Oke, nah lanjut yuk. Nah di dalam penyembahan secara umum saja, dalam penyembahan tuh mesti ada objeknya yang disembah. Jadi harus tahu yang disembah tuh yang mana, siapa yang disembah, ada bentuknya, ada objeknya. Majikan-majikan kalian mungkin yang disembah nggak seperti kita, Tuhan Yesus, kita ngerti banget yang harus kita sembah adalah Tuhan. Sasaran penyembahan kita, tujuan utama penyembahan kita harus satu, nggak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus. Tapi mungkin banyak orang-orang di luar sana yang punya objek penyembahan yang salah. Atau bahkan orang Kristen pun seringkali udah ngerti bahwa objek yang disembah itu harusnya adalah Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang kita suka menduakan. Ada objek yang lain yang kita tuhankan. Contoh, patung, berhala. Jelas-jelas kalau nggak percaya Tuhan memang penyembahannya seperti itu saudara, memang bentuknya. Alkitab jelas-jelas katakan di Keluaran 20 itu Tuhan tuh nggak berkenan. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu
adalah Allah yang cemburu. Pacarmu aja cemburuan kok. Tuhan juga saking sayangnya tuh Tuhan tuh cemburu loh. Tuhan tuh gak mau diduakan. Oke, kita ngerti, saya percaya banget kalian yang udah duduk di tempat ini datang kepada Tuhan beribadah, kita ngerti banget tentunya bahwa objek penyembahan kita, sasaran penyembahan kita hanya Tuhan Yesus. Tapi coba hari ini kita cek dan recheck dan kita koreksi, apakah ada perkara-perkara lain yang tanpa sadar kita Tuhankan, tanda kutip. Apakah mungkin ada benda-benda yang dari zaman yang lalu sebelum kita percaya Tuhan, yang masih kita pegangin, yang masih kita keramatkan, ada jimat-jimat yang mungkin dulu pernah dibawain waktu dari Indonesia, ada opo-opo yang dititipin, nih kamu pegang ini supaya kamu sukses, ada susuk yang dimasukin ke badan kalian nih, taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini supaya majikanmu nanti waktu kamu bling 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 langsung kelepak gitu. Kalau ada, cepet hubungin gembala kalian, penilik kalian, minta pelayanan pelepasan. Putus hubungan sama Tuhan-Tuhan yang lain, yang selain daripada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu, gak boleh ada yang lain saudara. Ya, nah saya ingat saudara waktu saya masih di Jakarta, di Bekasi, rumah saya Bekasi saudara ya. Waktu zaman-zaman masih awal-awal kenal Tuhan, cinta mula-mula sama Tuhan, saya tuh dulu gerejanya bukan gereja berbahasa roh kayak gini, gerejanya tuh gereja tradisional lah yang baca buku, yang buku lagu, yang pakai buku lagu, yang nggak pakai tepuk-tepuk tangan, ya you know lah ya, bisa bayangin kan. Tapi di rumah saya itu ada persekutuan doanya tuh yang model yang karismatik, yang bahasa roh, yang suka dapat penglihatan, yang suka ada nubuatan, pokoknya yang Roh Kudus banget lah kayak gitu. Jadi beda banget di gereja jaim-jaim, kalau di rumah wah gitu ya, bahasa roh gitu ya. Nah terus karena di rumah saya ada persekutuan seperti itu, kami punya satu family, saudara dekat rumahnya juga seputar itu, masih juga dalam kepercayaan yang bukan Kristen, bukan model kayak gini juga, masih Kristen yang sebelah sono gitu ya, saya nggak perlu sebutin. Nah di rumahnya itu ada patungnya. Patungnya cukup rohani. Patungnya mamahnya Tuhan Yesus. Ya tahulah kalau aku sebutin gini ya. Jadi dia ini masih berdoa kepada Tuhan Yesus iya, tapi berdoa sama mamahnya juga iya. Tahu ya? Nah terus di persekutuan kami itu pendetanya tuh kadang suka pindah-pindah kan, suka ke rumah kami, suka ke rumahnya saudara saya ini juga. Saya ingat banget pada waktu itu saudara saya ini lagi hamil besar saudara, terus si pendetanya datang, kita persekutuan di situ dan Tuhan tuh ingetin, Tuhan tuh gak suka ada patung ini. Jadi pendetanya bilang kalau bisa Tuhan itu suruh, Tuhan gak berkenan ada patung ini. Supaya ini tuh ya jangan ada inilah gitu. Wah pada saat itu saudara saya ini ngamuk setengah mati gak terima gara-gara patungnya mau disingkirin saudara. Ngamuk mencak-mencak padahal lagi hamil gede saudara ya. Nah karena apa? Hatinya jadi melekat ke patung itu gitu. Tapi begitu Roh Kudus udah jamah dia, begitu Roh Kudus udah jamah kehidupannya, tanpa ada orang yang nyuruh, dibuang sendiri saudara. Singkat kata sekarang ini tante saya ini saudara all outnya luar biasa buat Tuhan. Penginjilan, bikin persekutuan, ibu-ibu, ya modelnya sama kayak kita, bahasa roh juga kayak gitu. Dan waktu Roh Kudus sudah membuka pintu pengertiannya, udah ngerti bahwa oh Tuhan tuh cemburu, Tuhan gak mau ada patung-patung seperti itu. Makanya saudara, kalau ada hal-hal lain yang kita Tuhankan selain Tuhan Yesus, kalau masih ada benda-benda seperti itu, cepetan diselesaikan. Satu lagi saya ingat, teman saya tuh dulu, waktu saya masih zaman-zaman itu juga saudara ya, kita tuh ada satu persekutuan juga yang khusus anak-anak youth gitu, anak-anak remaja lah kayak gitu saudara ya. Nah jadi kita suka pujian penyembahan di rumah dia, kita nyanyi, doa, pujian penyembahan sama-sama. Ini udah dulu namanya Betani kan gereja kita ya, udah ke Betani lah gitu. Nah terus saudara pada satu hari pas kita lagi pujian penyembahan seperti itu, salah satu teman saya ini dulu lagi kecilnya dia itu artinya beberapa tahun yang lalu.
pernah diminumin sesuatu. Diminumin kalau orang Chinese tuh ada istilahnya air hu. Ada yang pernah dengar, tahu nggak? Jadi kayak kain, kertas yang ya kertas merah itu habis dibawa ke tempat sembayangan, diapain lah, didoain gimana-gimana, terus dibakar, airnya dimasukin ke air, udah kodok-kodok diminum. Gitu. Ya entah itu khasiatnya buat apa, tapi disuruh dari tempat sembayangannya sono disuruh begitu, waktu dia kecil dia minum itu. Nah, kembali lagi tadi waktu kita lagi doa pujian penyembahan seperti itu, dia manifest. Waktu dia manifest, dijamah sama Roh Kudus, dilawat sama Tuhan, maaf kata dia tumpah, dia muntah gitu. Yang dia muntahin itu ternyata adalah air hu yang dia pernah minum beberapa tahun yang lalu, itu dia keluarin di situ, saudara. Ini percaya nggak percaya memang kejadiannya begitu, saudara. Air yang udah berapa tahun yang lalu, coba kalau saudara minum kopi kemarin hari ini udah dibuang kan? Ya kan? Bisa maaf kata nih ada bau-bau kopinya juga kadang-kadang kan kayak gitu kan. Ini beberapa tahun yang lalu kok masih ada di dalam gitu loh. Tapi saya percaya itu kekuatan kuasa Tuhan untuk membersihkan segala perkara-perkara yang gak berkenan sama Tuhan itu disingkirkan. Supaya ini gak ada Allah lain, gak ada yang membuat Tuhan cemburu. Kalau hari ini saudara diingatkan sekali lagi ya, ayo cari leader-leader kalian, biar kita ini bisa menyembah Tuhan itu dengan bebas. Bisa menyembah Tuhan tanpa ada halangan, tanpa ada perkara-perkara lain yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Di Yesaya tuh dikatakan gini, Tuhan tuh nggak kurang tajam pendengaran Tuhan untuk mendengar doa-doa kita. Tangan Tuhan tuh nggak kurang panjang untuk menolong kita, tapi yang merupakan pembatas, menghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Mungkin ada dosa yang kita nggak sadari. Mungkin ada hal-hal berhala-berhala lain yang kita nggak sadari di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan ingatkan, cepetan diberesin supaya nggak ada penghalang itu loh. Supaya kita bebas menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, ini ya yang pertama objek penyembahan yang salah. Ada patung atau berhala atau opo-opo atau jimat-jimat lain-lain sebagainya. Yang kedua ada berhala-berhala yang lainnya. Yang mungkin nggak berupa secara fisik, tetapi dikatakan sama juga dengan penyembahan berhala adalah apa? Hal-hal yang duniawi. Tuhan bilang matikan segala sesuatu yang dalam diri kita yang duniawi, yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Itu podo ae sama penyembahan berhala. Sami mawon guys. Ya, kedagingan itu sama aja dengan penyembahan berhala. Kalau kita cinta hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan, hal yang duniawi, kita ini orang-orang surgawi. Rumah kita tuh enggak selama-lamanya kita di dunia, saudara. Kita ini lagi OTW, kita cuma transit di dunia. Tapi tujuan utama kita adalah ke surga. Karena itu kita harus mencintai hal-hal yang surgawi lebih daripada hal-hal yang duniawi. Yang mengerti katakan amin. Nah, lalu yang ketiga ini saingan Tuhan yang terberat adalah mamon. Atau kalau kita bilang mamon artinya sama dengan uang, saudara ya. Nah, hati-hati dengan mamon ini. Kemarin waktu kita lagi ibadahnya online mulu, kan kita banyak waktu nih, ya kan? Hati-hati jangan sampai kita terjebak dengan karena gak ada ibadah, asik, bebas, merdeka. Lumayan nih kesempatan buat cari tambahan penghasilan, kerja part time di sini, kerja part time di sono, cari tambahan di sini, cari tambahan di sono. Bukan nggak boleh, emang nggak boleh sih, kan ilegal ya. Tapi intinya yang paling penting adalah juga apa? Hati kita jangan sampai lebih mencintai uang daripada Tuhan. Lebih milih cari duit, walaupun mungkin bukan part time, tapi kalau misalkan, kalau bisa milih, masuk di rumah majikan dibayar, lumayan. Kalau libur malah keluar duit. Ongkos ke gereja, persembahan, nanti disuruh dukung yang di NTT pula. Nanti suruh bantuin yang gempa lagi. Kalau gitu mendingan gue alasan aja, bilang aja lagi. Gak dikasih izin sama majikan libur, biar dibayar sama majikan. Ini hati-hati kalau udah mulai ada pikiran-pikiran seperti itu. Jangan-jangan hatimu cintanya, worshipnya bukan ke Tuhan lagi, tapi lebih ke uang. Tuhan bilang gak bisa melayani dua Tuhan. Tuhan atau mamon itu saingan terberat. Saya percaya tapi yang di ruangan ini semuanya pilih Tuhan. Buktinya ada di sini toh. Amin. Ya, jangan sampai
hati kita itu mendua, saudara. Biarlah hati kita lebih fokus hanya kepada Tuhan. Ya, fokus penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudara, biarlah kita hanya ngomong sama Tuhan itu, Tuhan segala-galanya dalam penyembahan kita itu semuanya adalah tentang Engkau. Semuanya tentang Engkau. Siapa yang ngomong seperti itu sama Tuhan? Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about, tadi udah ada PowerPoint-nya. I'm sorry Lord for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Penyembahan adalah hanya tentang Tuhan Yesus. Objek yang kita sembah, sasaran penyembahan kita tidak boleh ada yang lain. Hanya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, kita mau belajar dalam penyembahan itu ada sikap yang terlihat. Ya, ada sikap yang terlihat. Kalau kita lihat, kita tahu ini orang tuh lagi lakukan penyembahan. Itu kenapa kita tahu? Karena ada sikapnya kelihatan. Megang lidi, apa tuh? Tiang itu, terus gini-gini ya kan? Gini-gini. Oh iya, dupa, dupa. Maaf ya, bukan lidi. Soalnya di rumah gak ada dupa, adanya sapu lidi. Nah, kita tahu ini lagi menyembah dengan sikapnya dia. Dia lakukan seperti ini, kukung gitu kan. Terus toncelepin gitu kan. Kita tahu itu lagi menyembah. Ya kan? Kita tahu juga saudara sepupu kita lakukan penyembahan dengan cara yang seperti ini. Berlutut, cium ke lantai seperti ini. Kita tahu, oh ini lagi sembahyang. Oh ini lagi worship. Ini lagi penyembahan karena ada sikapnya. Lah kita orang Kristen gak ada ditentukan harus berdirinya seperti apa. Terus sujudnya harus gimana. Gak ada kan? Gak ada aturan seperti itu, kita bebas-bebas saja. Tapi kadang-kadang saking bebasnya, kadang-kadang kita jadi kurang mengekspresikan penyembahan kita. Apalagi kalau ibadahnya online. Ayo, kan lagi worship kan, lagi pakai Zoom nih. Bukannya gak boleh sih tahu, ngerti, hatinya rindu tapi tangan kudu kerja. Memang bisa juga begitu, tapi kalau idealnya ya. Kalau kita penyembahan itu cocok ekspresinya sama hatinya itu tuh kita akan bisa lebih ngeresep dan kita meresapi berkat penyembahan tuh bukan hanya buat Tuhan kita persembahkan penyembahan kita, tapi kembali buat kita sendiri. Beda banget kalau kita lagi ibadah online pakai Zoom, terus lagi penyembahan, sambil kita setrika, sambil kita cuci piring. Pernah tuh lagi Zoom ya, lagi Zoom di UPT, aku lagi masuk nih Zoom UPT. Terus ada bunyi keronceng, suara cuci piring. Terus aku lihat siapa sih ini? Tak lihat gitu kan ya, oh anak Hongkong, depannya dalam kurung HKG, wah ini anak Hongkong. Terus saya lihat namanya, oh saya tahu nih, saya kenal nih anak ini. Saya japri dong di WhatsApp. Oi kamu lagi ikut UPT ya, matiin tuh mic-nya, aku bilang gitu. Jadi ada musik tambahan, kelontang, itu ngerti lah, hasrat hati kepengen ikut UPT, ingin ikut menara doa, tapi harus kerja gitu ya. Itu saya menghargai juga yang seperti itu, tapi kalau kita bisa punya waktu untuk duduk diam, sungguh-sungguh nyembah Tuhan, pakai sikap penyembahan, itu berkatnya tuh beda. Buka kamera kayak kemarin kita di doa pengerja rayon 3 ya, yang para pengerja-pengerja. Kalau bisa ikut depan kamera, kita buka juga kameranya, kita tunjukin ekspresi penyembahan kita juga. Walaupun bukan nunjukin ke orang yang mau nonton kita, enggak. Tapi sebenarnya kita bersama buat Tuhan, itu akan lebih berasa, efeknya tuh lebih berasa. Ya kan? Coba kalau kalian nyanyi, ya yang gampang lah ya, yang gak usah pakai Inggris-Inggrisan. Haleluya 12 kali aja lah, 12 kali kayak 24 kali, 48 kali. Sebutlah angkanya berapa terserah kalian.
Kalau kita nyanyi haleluya 12 kali nggak pakai ekspresi, haleluya yang listrik, haleluya, 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 haleluya. Kita lagi nyembah nggak kalau lagi kayak gitu? Orang juga ngelihatnya nih lagi ngapain sih mulutnya sih menyembah gitu, haleluya, haleluya, tapi gak konsen gitu kan ya, ketahuan gitu. Tapi kalau kita bisa lakukan penyembahan dengan baik, kata penyembahan salah satunya lagi adalah syaka, itu artinya to bow down tuh sampai berlutut. Kita penyembahan sambil berdiri sama penyembahan sambil berlutut, itu rasanya pun beda loh saudara. Kita penyembahan sambil tegak lurus tiang listrik begini, sama kita angkat tangan setengah tiang sama angkat tangan full tiang, itu pun beda rasanya. Saya pernah bahas ini kan di ibadah ini juga kan. Nah apalagi ini kita ngerti mengenai penyembahan, worship itu harus ada sikapnya yang terlihat gitu. Jadi ayo kita tunjukkan sikap penyembahan kita yang baik saudara. Ya. Nah ditambah lagi Yohanes 4 ayat yang ke-20, 23, 24 ini kita sering dengar ayat ini ya. Tapi tiba saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Gereja kita hari-hari ini khususnya terus ngomongin kita ini insan Pentakosta ini kita harus lebih banyak berbahasa roh. Penyembahan kita bukan lagi penyembahan yang hanya terlihat dari sikapnya aja kayaknya ya lagi menyembah. Bisa jadi kita sikapnya doang yang lagi menyembah, kayak orang-orang di luar sana kan banyak yang begitu, sikapnya sih menyembah, hatinya sih nggak tahu, mungkin lagi mikir abis ini gue beli bapau isi apa ya gitu. Ya, tapi kalau kita penyembahan kita ini di sini saudara ya, dikatakan kita ini menyembah di dalam roh dan kebenaran, berdoa dan menyembah Tuhan dalam roh. Berbahasa roh lebih lagi, itu penyembah-penyembah yang benar, Tuhan tuh lagi cari yang seperti itu. Kalau mungkin saudara nggak ngerti, kalau mau nyembah Tuhan tuh aduh bosennya kayaknya ngomongnya haleluya melulu. Kalau kita udah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, kita berbahasa roh, kita sambil kita menguatkan roh kita sendiri. Kita pun juga akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan kepada Tuhan. Kalau udah kita berbahasa roh itu rasanya udah plong gitu abis itu. Siapa yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Yang belum. Enggak banyak ya. Jiro, lupat. Nah, yang belum, jangan takut. Minta sama Tuhan. Minta. Itu kayak senjata buat kita gitu loh. Senjata untuk kita, itu kan bahasa rahasia kita sama Tuhan. Iblis tuh gak tahu, kalau kita curhat sama Tuhan, aku lagi sebel, aku bete loh sama si Anu. Oh iblis denger, oh kamu bete sama si Anu, gue komporin tambah, gue bensinin nih. Tapi kalau kita kesel nih sebenarnya, kesel nih. Jangan berkata-kata, diam aja, tapi kita berbahasa roh, kita curhat sama Tuhan pakai bahasa roh. Iblis gak denger, iblis gak tahu ngomong apaan sih dia. Malah dia budek kupingnya. Aduh, bahasa roh apa syiar apa ya. Iblis tuh kayak lagi ditembakin gitu saudara. Seriusan saudara. Ya, jadi saudara yang belum dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, minta sama Tuhan dengan hati yang haus. Tuhan, aku mau dong, aku mau Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh Kudus. Kalau udah dapet, tadi banyak kan nggak ngacung kan, berarti yang lain yang nggak ngacung udah dapet nih, udah berbahasa roh. Jangan dianggurin, pakai. Sekarang kan kita kemana-mana pakai masker. Lagi ke pasar, bahasa roh, gak ada yang tahu saudara. Komat kami aja biarin, orang juga gak tahu ini ngomong siapa, apalagi lagi pasar rame. Kira apa syaraba ya, mulutnya gak ditutup kan. Berbahasa roh lebih banyak hari-hari ini. Ya, bentuk penyembahan kita, menjadi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Waktu lagi diajak sama worship leader secara online ataupun offline, mari kita angkat tangan, bener-bener angkat tangan. Mari kita menyembah Tuhan, benar-benar sembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, berikutnya yang ketiga, dalam penyembahan itu mesti ada persembahan yang dibawa. Yang sono-sono aja ngerti kok, kalau mau menyembah Tuhan, mau paisan mesti bawaan kan? Apa aja tuh bekalnya biasanya?
Siapa yang makan sih? Ada aja yang dibawa kan, persembahan yang dibawa. Lah kenapa kalau kita datang kepada Tuhan kok tangan kosong? Kenapa kalau ibadah online kok kita tangan kosong? Jangan sampai datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Ya, ayo kita persembahkan. Ini saya lagi nggak ngomong hanya soal materi. Materi juga iya tentunya. Ukuran yang kita pakai kan Tuhan pakai lagi ke kita. Kita menabur secara materi, Tuhan masih akan memberkati kita secara materi. Tapi lebih dari sekedar hal-hal yang materi, Tuhan tuh rindukan bentuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Yang penting juga adalah ini, Roma 12 ayat 1. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan itu adalah worship kita yang paling baik. Itu adalah worship kita kalau kita mempersembahkan tubuh kita, ujung rambut sampai ujung jempol kita ini, kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita lakukan seperti kita lakukan buat Tuhan, itu adalah worship. Waktu kita lagi cuci piring seperti kita cuciin piringnya Tuhan Yesus, itu adalah worship. Waktu kita ke pasar, kita menyiapin masakan yang terbaik buat majikan kita, tapi kita lakukan seperti untuk kita memberikan buat Tuhan, menyiapkan buat Tuhan Yesus, itu adalah worship. Itu artinya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan itu. Waktu kita pacaran yang kudus, itu adalah worship. Amin. Yang punya pacar di sini katakan amin yang kenceng. Sekarang iya bisa jaga hidupnya kudus karena jauhan LDR. Awas nanti kalau pulang Indo. Nah, jangan pakai alasan macam-macam. Iya demi pengiritan, gak pulang ke rumah, mampir di rumah pacar, nginep, gelap-gelapan, dua-duaan. Lalu basaro, kura-baraba. Tolong. Jauhkan dalam nama Yesus ya. Ngerti ya? Jaga kekudusan itu adalah worship kita. Itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita tahu ini tubuhku ini adalah punyanya Tuhan. Ini hidupku ini adalah punyanya Tuhan. Hidup aku ini adalah penyembahan buat Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu adalah worship. Worship bukan hanya berbicara. Seminggu sekali kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan. Kita datang untuk ibadah, bukan hanya itu. Tapi setiap hari, setiap saat, setiap detik, apapun yang kita lakukan, itu adalah worship. Karena hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mempersembahkan hidupnya buat jadi penyembah-penyembah buat Tuhan. Bangkit berdiri saat ini, ayo. G. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ini hidup kami supaya penyembahan bagi-Mu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Aku tahu hidupku, amin, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan.
lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai penyembahan bagi-Mu Tuhan. Yes, penyembahan Kau ciptakanku, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, ini hidup kami, hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidup kami persembahkan Tuhan. Hidupku persembahkan. Mari mulai angkat suara sembah Tuhan Yesus. Ora pasyara bayara mayara 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 shani. Kira mayara